Bab 431. Semua kaisar bawah tanah terkejut saat mendengar ini. Tidak disangka Hoan yang pemberani dan keji akan berkata seperti ini. Sepertinya Hoan benar-benar dibuat marah oleh Deon sampai hanya tersisa dendam di dalam matanya dan hal yang lain sudah tidak penting lagi. Karena Kak Hoan sudah berkata seperti ini, maka kita nggak bisa diam saja, ayo kita serang dia. Masuk ke dalam kota Cielo, lalu bagi tanah, uang dan wanita. Kami akan membalaskan dendam Kak Hoan. Semua orang segera membuat keputusan. Anak buah Hoan yang memimpin dan mereka mengikuti dari belakang, ini adalah sebuah keuntungan dan bodoh jika mereka tidak ingin mengambilnya. Kak Hoan, aku sarankan kamu jangan serang perusahaan Windy kalau mau bunuh Deon, tapi pergi ke grup Lixon untuk tangkap wanitanya yang bernama Luna. Losin yang merupakan kaisar bawah tanah kota Pir berdiri dan berkata sambil tersenyum. Informanku di kota Cielo kasih tahu aku kalau perusahaan Windy sebenarnya adalah anak perusahaan grup Lixon. Sedangkan Deon sebelumnya adalah seorang pegawai biasa di grup Lixon dan baru diangkat jadi manajer umum setelah bertemu dengan Luna. Kedua orang ini diam-diam berhubungan, kalau nggak dia nggak mungkin bisa naik jabatan dengan begitu cepat. Hoan mengangguk setelah mendengar ini. Ucapanmu masuk akal, apalagi grup Lixon adalah perusahaan yang terdaftar, uang dan wanita jelas-jelas lebih baik daripada perusahaan Windy, serta lebih berharga untuk diserang. Kalau begitu serang grup Lixon. Semua orang melambaikan tangan mereka dengan marah. 100.000 preman segera bergerak menuju kota Cielo secara bersamaan. Di sisi lain, kota Cielo. Dylan menerima kabar yang mengejutkan. Tidak disangka Hoan membawa 13 kaisar bawah tanah dan 100.000 pasukan untuk menyerang wilayahnya. Apa yang mau dilakukan Hoan? Apakah dia benar-benar nggak takut pada apapun? Dylan terkejut sampai wajahnya memucat. Meskipun kota Cielo adalah wilayah kekuasaannya, jumlah pasukan Dylan paling banyak hanya 20.000 dan tidak banyak yang bisa melawan pasukan elit. Bagaimana mungkin dia adalah lawan dari 13 kaisar bawah tanah? Bos, bagaimana kalau kita kabur? 4 orang hebat yang merupakan anak buah Dylan juga berkata dengan ekspresi pucat. 100.000 orang ditambah dengan Hoan jumlahnya ada 14 kaisar bawah tanah. Bukankah kita sudah pasti kalah? Dylan berkata dengan marah. Kota Cielo adalah rumahku dan aku nggak akan pergi kemana-mana, aku cuma perlu cari cara untuk menghadapi situasi saat ini. Paling nggak aku akan bertarung dengan Hoan dan yang lain. Bos, anak buah Hoan datang untuk menyampaikan pesan. Seorang anak buah Hoan datang melapor sambil berlari tergesa-gesa pada saat ini. Dylan berkata dengan ekspresi serius, biarkan mereka masuk. Terlihat seorang pria botak dengan tato di wajahnya dan berjalan memasuki aula Dylan dengan gaya yang arogan, dia duduk di seberang Dylan dan berkata setelah berdeham. Panggil kaisar bawah tanah kota Cielo keluar. Ada yang mau disampaikan bos kami. Aku adalah Dylan. Dylan menahan amarahnya, lalu berdiri dan berkata. Rasanya seperti ditindas oleh orang lain setelah diri kita kehilangan kekuasaan. Tidak disangka seorang anak buah rendahan berani menyamakan kedudukannya dengannya. Kamu adalah Dylan. Bagus. Pihak lain menyeringai dengan arogan dan berkata. Bos kami bilang kalau kamu bukanlah target dari serangan kali ini. Sebaiknya kamu bersikap bijaksana dan dengan patuh menyerahkan kota Cielo pada kami, nanti kamu mungkin bisa dapat sebidang tanah. Kalau nggak aku bisa membunuhmu hanya dalam satu kalimat. Sebaiknya kamu bersikap dengan cerdas. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kan? Setelah ucapan ini dilontarkan, semua orang terkejut. 4 orang hebat Dylan sangat ingin menerjang maju dan membunuh pihak lain. Raut wajah Dylan memucat dan bertanya, apa yang sebenarnya ingin dilakukan Hoan dengan membawa 13 kaisar bawah tanah ke sini? Pria botak itu tersenyum jahar dan berkata, bunuh seorang pria. Bab 432. Siapa pria itu sampai bisa buat Hoan mengerahkan seluruh pasukan dan memanggil 13 kaisar bawah tanah serta 100.000 pasukan? Dylan melebarkan matanya dan menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ucapan ini. Seluruh dunia menjadi kacau hanya karena seseorang. Hal ini sama sekali tidak menguntungkan. Betapa Hoan membenci pria itu sampai ingin memakannya hidup-hidup. Manajer umum perusahaan Windy, Deon. Pria botak berkata dengan serius. Orang ini nggak cuma hancurin bisnis bos kami, tapi juga memprovokasi secara terang-terangan. Bos kami bilang kekuatan manapun di kota Cielo yang berani ikut campur akan jadi musuh kami. Ucapan ini sangat mengejutkan. Raut wajah semua orang menucat. Mereka mengincar Tuan Deon. Terdapat ekspresi khawatir di wajah Dylan dan dia bertanya.
Apa rencana kalian selanjutnya? Kami akan menyerang grup Lixon lalu menangkap Luna. Kudengar wanita ini punya hubungan dengan Deon dan pihak lain gak akan bisa bersikap dengan arogan kalau ada sandera. Pihak lain berkata sambil tertawa dengan arogan. Sama sekali tidak menyadari angin badai yang kuat di dasar mata Dylan. Dylan, kamu adalah orang pintar. Selama kamu diam dan gak melakukan apapun, kamu bisa dapat keuntungan dari hasil rampasan. Pihak lain terus berbicara sambil tersenyum jahat. Kalau nggak semua hal yang kamu miliki akan musnah dalam sekejap. Dylan mengangkat kepalanya dan tersenyum aneh. Dengan kata lain, aku sama sekali nggak punya pilihan lain selain menuruti kalian. Bagus kalau kamu tahu. Pihak lain segera duduk di kursi dan berkata dengan nada memerintah. Aku datang jauh-jauh menemuimu dan masih belum minum setetes air pun. Aku sangat haus sekarang, cepat siapkan satu meja penuh dengan makanan untukku. Lalu atur beberapa wanita untuk makan bersama denganku. Aku bisa mengatakan hal baik di depan Bos Howan kalau kamu melayaniku dengan baik dan mungkin kamu bisa dapat lebih banyak tanah. Dylan berkata sambil tersenyum ramah. Baik, kalian mau makan, kan? Akan kusiapkan. Dylan menepuk tangannya dan beberapa orang membawa sebuah panci besi yang besar dalam sekejap. Terdapat minyak mendidih di dalamnya, yang mengeluarkan suara gemericik dan hawa yang sangat panas. Raut wajah pihak lain menjadi masam dan berteriak dengan keras. Apa maksudmu? Aku minta makanan, apa maksudmu kasih aku sepanci minyak mendidih? Aku sengaja menyiapkan ini untukmu agar kamu bisa makan dan minum dengan puas. Dylan segera menendang orang itu ke dalam panci penggorengan. Pihak lain berteriak dengan keras dan panci minyak yang mendidih penuh dengan darah. Dasar bajingan, apakah kamu benar-benar mengira bisa memerintahku sesuka hatimu? Menyerang Tuan Deon sama saja dengan menyatakan perang denganku. Nggak peduli berapa jumlah kita tetap harus melindungi Nona Luna meski harus mengorbankan nyawa. Dylan berteriak dengan keras. Segera kumpulkan semua pasukan. Pergi ke grup Lixon untuk hancurkan rencana Howan. Lalu telepon Tuan Deon dan bilang ada masalah yang terjadi. Di sisi lain, grup Lixon. Luna sedang bekerja saat kapten petugas keamanan tiba-tiba masuk dengan tubuh yang berlumuran darah. Bu Luna, cepat kabur. Kami akan membantumu mengulur waktu. Apa maksudmu? Luna seperti tersambar petir dan segera berdiri sambil berkata. Apa yang terjadi? Ada banyak orang di depan dan aku sama sekali nggak bisa hitung jumlahnya. Mereka langsung menerjang masuk dan tanya kamu ada di mana. Orang-orang ini menargetkanmu. Cepat kabur. Kapten petugas keamanan langsung terjatuh di lantai setelah selesai mengatakan ini. Luna baru menyadari bahwa terdapat belasan luka dan 7 atau 8 lubang peluru di tubuhnya. Siapa mereka? Rasa takut menyelimuti dirinya. Bab 433. Apa? Hati Luna berdetak dengan cepat. Luna segera berlari ke depan jendela dan melihat bagian bawah. Terdapat banyak orang di bawah. Hampir mengepung seluruh perusahaan. Apa yang terjadi? Pupil mata Luna bergetar dengan hebat. Apa yang membuat Luna semakin merasa ketakutan adalah dia melihat Dylan yang merupakan kaisar bawah tanah kota Cielo juga datang dengan pasukannya. Hanya saja Dylan kalah dalam hal pasukan dan momentum dari pihak lain. Dylan, kenapa kamu juga datang? Apakah kamu juga mau ikut ambil keuntungan? Howan segera membawa puluhan ribu orang mendekat saat melihat kedatangan Dylan. Secara alami mengira kalau pihak lain datang untuk bergabung dengannya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata sambil tersenyum bangga. Aku nggak ngangka orang sepertimu akan menyerah juga pada suatu hari. Di mana adik sepupuku? Apakah dia juga datang bersamamu? Kenapa aku nggak lihat dia? Adik sepupu, maksudmu orang yang kamu utus itu? Dylan berkata sambil menyeringai, aku menggorengnya di dalam panci dan rasanya sangat enak. Raut wajah pihak lain langsung berubah dan berteriak dengan keras. Kamu bunuh orangku. Omong kosong. Hari ini aku datang untuk memperingati kalian. Kalian akan dibunuh tanpa ampun kalau berani mendekati grup Lixon. Dylan mengeluarkan sebatang cerutu dan menyalakannya, kemudian berkata dengan arogan. Kota Cielo adalah wilayahku dan kalian nggak bisa bertindak semena-mena di sini. Jadi maksudnya kamu nggak mau kasih wajah padaku. Raut wajah Howan menjadi masam. Dylan mematikan puntung rokok dengan tangan kosong dan melemparnya ke wajah Howan. Aku memang nggak mau kasih wajah apapun padamu. Bu, perusahaan Windy. Deon yang sedang mengadakan rapat bersama seluruh staf.
Deon sedang berdiri di atas podium sambil menunjukkan PPT dan dengan sabar menjelaskan rencana kota gemerlap di masa depan pada semua orang. Proyek kota gemerlap dilengkapi dengan tempat hiburan dan rekreasi yang lengkap. Bahkan alun-alun yang luas juga akan dibangun menjadi pusat komersial kota Cielo. Proyek ini juga akan meningkatkan harga rumah dan tanah di sekitar, masa depannya benar-benar tidak terbatas. Jadi perusahaan Windy harus segera memanfaatkan waktu dengan baik. Mereka harus bekerja sama dengan perusahaan real estate dan berusaha untuk menggenggam lingkungan industri terdekat dengan erat. Sudah hampir pukul 4 sore saat Deon menyelesaikan rapat dan sekretaris buru-buru menyerahkan ponsel pada Deon. Pak Deon, ponsel ini terus berdering saat kamu sedang rapat. Aku nggak berani jawab panggilan itu dan hanya bisa tunggu sampai kamu kembali. Deon berkata dengan bingung. Dylan, untuk apa orang ini meneleponku 12 kali? Dia seharusnya nggak segencar ini saat mengejar wanita, apa yang mau dia lakukan? Dia menjawab panggilan. Terdengar suara ketakutan dari ujung panggilan. Tuan Deon, aku adalah Ranto, anak buah Bos Dylan. Bos suruh aku kasih tahu kamu untuk segera pergi ke grup Lixon karena Bu Luna sedang berada dalam bahaya. Hoan mengumpulkan 13 kaisar bawah tanah dari luar kota dan juga punya 100.000 pasukan untuk mengepung seluruh grup Lixon dan tujuan mereka adalah menangkap Bu Luna. Bos Dylan sudah bawa orang untuk pergi melindungi Bu Luna dan berharap bisa mengulur waktu untuknya. Kepala Deon seperti terbentur oleh sesuatu sampai telinganya berdengung dalam sekejap. Kapan hal ini terjadi? Paru-paru Deon hampir meledak. Setengah jam yang lalu. Bang! Deon sangat marah sampai langsung menghancurkan ponselnya dan menatap sekretaris itu dengan tatapan dingin. Kenapa kamu baru kasih tahu aku sekarang? Kamu harusnya segera kasih tahu aku tadi. Setengah jam yang lalu, Dylan sama sekali tidak bisa bertahan begitu lama jika dihitung berdasarkan waktu. Luna berada dalam bahaya. Aura membunuh yang mengerikan tersebar keluar dari tubuh Deon. Hal ini membuat sekretaris itu ketakutan sampai terjatuh ke lantai dan berkata dengan ekspresi pucat. Maaf, Pak Deon. Aku pergi dulu karena ada urusan. Kasih tahu semua orang rapat terus berlanjut. Deon pergi dengan cepat setelah mengatakan ini. Bab 434. Begitu Deon keluar dari pintu perusahaan, Suzy mengikutinya dengan cemas dan berkata. Deon, apa yang terjadi? Suzy baru saja berada di kantor sebelah dan terkejut saat mendengar teriakan Deon. Ini pertama kalinya Suzy melihat Deon begitu marah. Pasti ada masalah besar. Ada sesuatu yang terjadi pada Bu Luna. Deon mempersingkat ceritanya. Suzy terkejut. Raja bawah tanah 13. 100.000 orang. Ya Tuhan, apa Hoan sudah gila? Suzy tahu bahwa pihak lain adalah orang yang selalu ingin balas dendam, tapi tidak menyangka balas dendamnya akan begitu parah. Deon, kamu jangan pergi sendiri. 100.000 orang 13 raja bawah tanah dan Hoan yang kejam pun ada di sini. Mereka ingin menangkap Luna, jelas ini adalah jebakan untukmu. Kalau kamu pergi ke sana sekarang, kamu nggak akan bisa menyelamatkan Luna, tapi kamu juga akan terjebak di dalamnya. Suzy menggigit bibir merahnya dan berkata, beri aku waktu, oke. Hanya dengan satu panggilan telepon, aku bisa mengirim 5.000 orang dari ibu kota provinsi hanya dalam waktu setengah jam. Secara teoritis, pengawal keluarga Yell lebih kuat daripada rakyat jelata di dunia bawah tanah. Intinya adalah dengan 5.000 orang ini, meskipun mereka tidak bisa menang, mereka masih cukup percaya diri untuk melindungi Deon. Deon menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, setengah jam, saat aku sampai di sana, Bu Luna mungkin sudah tersiksa, mungkin saja nyawanya akan hilang. Aku nggak bisa menunggu lagi. Aku harus sampai di sana sekarang. Deon sedang terburu-buru untuk melarikan diri, tapi Suzy mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Jangan, kamu pasti akan celaka kalau ke sana. Jangan lakukan hal bodoh ini. Deon menyipitkan matanya dan berkata, Suzy, jangan paksa aku. Bu Luna adalah wanitaku. Bukankah aku juga wanitamu? Bunuh aku dulu baru kamu boleh pergi. Suzy meregangkan lehernya, berpura-pura tidak peduli pada nyawanya dan menolak menyerah sama sekali. Deon tidak menyangka wanita yang biasanya lembut ini akan menjadi begitu keras kepala. Deon berkata tanpa daya, Bu Suzy, kamu. Aku hanya bisa meminta maaf. Setelah selesai berbicara, Deon tiba-tiba memukul kepala Suzy. Dam, Suzy pingsan di tempat dan jatuh ke pelukan Deon. Aku tahu kamu mengkhawatirkanku, tapi aku nggak bisa mengabaikan Bu Luna begitu saja. Meskipun keadaannya memang berbahaya.
Deon menyentuh rambut Suzy dengan penuh kasih dan berkata dengan lembut. Tapi aku berjanji, aku akan kembali hidup-hidup. Aku akan membawa Bu Luna kembali dengan selamat dan bertemu denganmu. Saat ini, janji Raja Gangster begitu kuat dan tidak bisa dibeli oleh harta apapun. Setelah berbicara, dia menyerahkan Suzy pada satpam di pintu. Melangkah pergi tanpa melihat ke belakang. Grup Lixon, sebuah perusahaan tercatat yang dulunya gemilang, kini berada dalam keadaan seperti neraka. Mayat berserakan di ladang dan sungai darah mengalir. 4 orang hebat semuanya tewas dalam pertempuran. Dylan juga berlumuran darah, rambutnya acak-acakan, kakinya patah dan berlutut di tanah dengan sekarat. Saat melihat Deon muncul, matanya yang keruh tiba-tiba bersinar terang lalu segera berkata. Pak Deon, aku nggak mempermalukanmu. 4 orang hebat dan aku, serta lebih dari 10.000 bawahan, mampu menahan 100.000 orang Hoan selama setengah jam. Mereka baru saja memasuki grup Lixon beberapa menit yang lalu. Deon mendengarkan dalam diam dan mengulurkan tangannya untuk merasakan denyut nadinya. Kondisi denyut nadi sudah menyebar. Sederet organ dalam, termasuk usus, semuanya rontok. Bahkan, tulang orang hidup pun tidak bisa menyelamatkannya. Terima kasih, Dylan dan bawahanmu. Deon membungkuk dalam-dalam padanya dan berkata tanpa ekspresi. Apa yang ingin kamu katakan padaku lagi? Dylan berkata sambil tersenyum dengan terpaksa. Aku ingin merokok. Bab 435. Rokoknya di sakuku. Deon mengeluarkan rokok merek Kuba dari sakunya, memasukkannya ke dalam mulut Dylan dan menyalakannya. Sayangnya, seluruh tubuh Dylan kaku dan sepertinya kehilangan kemampuan untuk merokok. Namun wajahnya masih dipenuhi kebahagiaan. Kalau aku bisa merokok sebelum mati, aku akan merasa bahagia. Hidup ini sangat berharga, haha. Setelah beberapa detik, rokoknya jatuh. Dylan sudah mati. Deon berdiri di sampingnya sambil menatap senyumnya yang membeku. Saat ini badai salju seakan-akan menutupi wajahnya. Boom! Dalam seketika, langit tertutup awan gelap dan matahari gelap. Ini adalah pertama kalinya Deon merasakan kemarahan seperti ini. Kemarahan semacam ini meresap ke dalam sum-sum tulangnya. Setiap sel dan setiap tetes darah menderu, mendidih dan mengaum. Kematianmu nggak akan sia-sia. Deon masuk ke grup Lixon sendirian. Karena kehancuran yang disebabkan oleh Hoan dan yang lainnya, seluruh perusahaan berada dalam kehancuran, sungguh tidak enak dilihat. Tim keamanan musnah semua. Untungnya, sebagian besar karyawan berhasil lolos tepat waktu. Hanya beberapa dari mereka yang tidak dapat pulang tepat waktu dan tewas di tempat. Deon mengikuti jalan berdarah itu, naik lift dan tiba di lantai tertinggi, tepatnya di kantor Luna. Begitu melangkah ke koridor, kegelapan segera mengelilinginya seperti air pasang. Akhirnya kamu datang. Lebih dari puluhan raja bawah tanah muncul serempak dan berkata sambil tersenyum lucu. Benar saja, apa yang dikatakan Kak Hoan juga sama. Selama kita menangkap wanita ini dan menunggu, anak ini pasti akan datang dengan patuh. Kalau kamu punya kata-kata terakhir, kamu bisa mengatakannya sekarang. Meski kami nggak akan membantumu menyampaikannya, haha. Lebih dari puluhan raja bawah tanah tertawa terbahak-bahak. Deon segera menutup telinga dan bertanya dengan tenang, siapa di antara kalian yang bernama Hoan? Saat ini, Hoan keluar dari kerumunan dan berkata sambil tersenyum galak. Deon, senang berkenalan denganmu. Aku Hoan. Saat kamu memarahiku, pernahkah kamu berpikir hari ini akan terjadi? Kalau kamu ingin membunuhku, minta saja orang-orang mengepung perusahaanku dan serang aku. Bersambung. Kenapa kamu ingin membunuh orang yang nggak bersalah? Deon menatap ke pihak lain. Hoan mengangkat bahu dan mencibir. Tuhan tahu kalau kamu akan memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Selama kamu manusia, kamu pasti punya kelemahan. Wanita ini kelemahanmu, kan? Dia sangat cantik. Hehe, kalau nggak berguna, aku akan. Beberapa raja bawah tanah menjilat lidah mereka dengan ekspresi tidak senonoh di wajah mereka. Mereka telah melihat banyak sekali wanita, tapi wanita itu memang yang terbaik di antara yang lain. Ketika Deon mendengar ini, beberapa urat muncul di dahinya. Aku ingin tanya, apa kamu yang membunuh Dylan? Masih beruntung aku hanya membunuhnya. Karena anjing liar ini, kecepatan serangan kita tertunda selama setengah jam, hanya menyisakan beberapa orang di seluruh perusahaan yang melarikan diri. Saat menyebutkan Dylan, semua raja bawah tanah mencibir. Orang-orang ini tidak terlalu kuat dalam pertempuran, tapi nyawa mereka begitu banyak. Meskipun ada perbedaan kekuatan yang sangat besar, dia mampu menahan mereka begitu lama.
Terutama Dylan yang mampu menghadapi 7 atau 8 raja bawah tanah sendirian dan menolak untuk jatuh walaupun tubuhnya sudah berlubang. Mereka juga terluka, pakaian mereka masih terdapat noda darah yang tertinggal satu sama lain. Sialan sekali. Namun untungnya, Luna yang awalnya punya kesempatan untuk melarikan diri, agar orang lain bisa melarikan diri dengan lancar, Luna sebenarnya rela menjadi tawanan. Losin, Raja Bawah Tanah Kota Pir mencibir. Ini abad ke-21, dan ada wanita konyol. Menyenangkan sekali. Bab 436. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitar tertawa terbahak-bahak. Di mata mereka, Deon sudah pasti menjadi mangsa. Namun, membunuhnya hanya dengan satu pukulan akan menyia-nyiakan usaha mereka. Jadi yang harus mereka lakukan adalah perlahan-lahan melecehkan dan bermain-main dengan Luna, hanya dengan cara inilah mereka bisa bersenang-senang. Di mana Bu Luna? Deon berkata dengan sangat tegas. Howan berkata, bawa wanita itu keluar. Beberapa pria kuat mengeluarkan Luna yang berambut acak-acakan. Ada memar di wajahnya, jelas sudah dipukuli dengan kejam. Raut wajahnya kuyu, ada air mata di sudut matanya. Deon, kenapa kamu ada di sini? Saat melihat Deon, Luna yang awalnya putus asa tiba-tiba menjadi berharap lagi. Namun, semua itu segera berlalu dan Luna berkata dengan marah. Seharusnya kamu nggak datang. Siapapun yang datang akan mati, jadi percuma saja. Kenapa kamu begitu bodoh? Kamu adalah wanitaku. Kamu dalam bahaya. Kalau bukan aku yang datang, siapa lagi? Deon berkata, jangan takut, aku akan mengantarmu pulang. Aku akan mengurus orang-orang ini secara perlahan. Di antara mereka, nggak ada yang bisa melarikan diri. Setelah mendengar ini, semua orang tertawa. Astaga, dia mengatakan ini sendirian di depan 14 raja bawah tanah dan puluhan ribu orang. Sungguh berani. Kata-kata orang yang akan meninggal pasti akan lebih berharga. Haha, sepertinya keadaan akan semakin memburuk. Kamu akan memberi kamu pelajaran perlahan-lahan. Masing-masing dari kami bisa membunuhmu dengan mudah. Deon berkata, kalian semua sudah lama di bidang ini, jadi kalian memahami peraturannya, kan? Ada begitu banyak pria muda di sini yang menonton, beraninya kalian menggunakan seorang wanita sebagai sandera untuk mengancamku sendirian. Semua orang terkejut. Orang ini mengabaikan mereka. Namun, apa yang dia katakan masuk akal. Bagaimanapun, ada 100.000 orang, Howan dan 13 raja bawah tanah. Tidak masuk akal berurusan dengan orang yang tidak dikenal dan menyandera. Andra, Raja Bawah Tanah Kota Sina berkata, Kak Howan, aku sudah bilang lepaskan wanita ini. Sangat mudah untuk membunuhnya. Kalau berita kamu menyandera wanita ini tersebar, semua orang yang berpikir kamu takut padanya. Arga, Raja Bawah Tanah Kota Wiyom juga mengangguk dan berkata, ya, apa gunanya bersikap licik seperti ini? Apa hal seperti ini layak untuk menghadapinya? Bunuh saja dia. Losin, Raja Bawah Tanah Kota Pir berkata sambil tersenyum, jangan bunuh langsung. Berikan wanita ini pada teman-teman kita saja. Howan menggelengkan kepalanya dan menolak. Enggak, aku punya cara bermain yang lebih baik. Buka Remy Martin favoritku. Seorang pria muda langsung membuka sebotol anggur merah Remy Martin senilai beberapa miliar, menuangkan segelas penuh dan menyerahkannya pada Howan. Howan membuka mulutnya dan meludahkan dahak kuning ke dalamnya. Dia mengulurkan gelas anggur di depan Deon dan berkata sambil tersenyum. Aku menghadiahimu anggur ini. Kalau kamu meminumnya, aku akan melepaskan wanitamu. Seluruh tempat menjadi gempar. Memang Kak Howan yang hebat. Howan memang asyik. Melihat segelas anggur ini saja sudah membuatku mual, mana mungkin mau meminumnya. Haha, Kak Howan hebat. Raja Bawah Tanah melihat kejadian ini dan tertawa. Howan menatap Deon dengan ekspresi main-main. Saat kamu meminta seseorang untuk menyampaikan kata-kata itu kepadaku, kamu seharusnya berpikir bahwa kamu akan berakhir seperti ini. Deon menatapnya dan berkata, apa hasil akhirnya? Deon mengambil gelas anggur dan melemparkan semuanya ke wajah Howan. Boom! Adegan ini benar-benar mengejutkan, membuat kulit kepala semua orang mati rasa dan tercengang. Deon berkata dengan tenang, bagaimana rasa dahakmu? Bab 437. Seluruh tempat menjadi sunyi seolah tombol jeda telah ditekan. Semua orang ketakutan. Deon berani sekali, membiarkan Howan meminum dahaknya sendiri. Ini, nggak nyata, kan? Luna juga sangat terkejut hingga mulutnya terbuka lebar. Apa Deon sudah gila? Di depan 100.000 orang, Deon menuangkan anggur berdahak ke wajah Howan.
Artinya, tidak ada lagi kemungkinan mediasi antara kedua pihak. Aku akan membunuhmu. Setelah beberapa detik, mata Hoan melotot kejam dan akan segera menyerang. Losin berkata lebih dulu, Kak Hoan, kalau kamu takut tanganmu kotor dengan menangani hal semacam ini sendiri. Aku bisa melawannya sendiri. Senua Raja Bawah Tanah tidak bisa lagi duduk diam dan berteriak. Losin, apa maksudmu? Kamu mau merebut tugasku? Siapapun yang pintar pasti tahu bahwa Hoan ingin membunuh Deon. Siapapun yang mengambil inisiatif untuk membantunya akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Ketika tiba waktunya untuk membagi wilayah, pasti akan mendapatkan wilayah yang besar. Losin mengangkat bahunya dan berkata, aku hanya nggak ingin Kak Hoan khawatir. Aku sudah lama benci dengannya. Aku ingin membunuh anak ini dengan tanganku sendiri. Boom! Saat berbicara, Losin bergegas ke arah Deon. Mengangkat tangannya untuk memukul kepala Deon. Ini adalah cara terbaik untuk mencegah Raja Bawah Tanah lainnya ikut campur. Dia ingin membuat Deon mati terlebih dahulu sebelum semua orang bisa bereaksi. Begitu melihat ini, Luna sangat marah hingga matanya melotot dan berkata, serangan diam-diam. Dasar licik. Mereka jelas menang dalam jumlah orang, tapi tetap bersikeras untuk mempermainkan Deon. Aku memang licik, jadi jangan jerat aku dengan semua peraturan moral. Losin tersenyum penuh makna. Di antara 13 Raja Bawah Tanah, dialah yang paling tidak memiliki moralitas dan paling tidak menghormati aturan. Bagi Losin, kepentingan adalah yang utama, yang lainnya tidak masuk akal. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah badut. Teriak Losin, pukulan tangannya hendak mengenai wajah Deon. Begitu dekat, begitu cepat berlalu. Plak, badal tiba-tiba menderu. Deon mengangkat tangannya dan menamparkan Losin langsung ke dinding. Tubuh Losin meledak menjadi genangan darah di tempat dan seluruh dinding langsung berlumuran darah. Pemandangan yang tiba-tiba membuat semua orang terkejut setengah mati. Terutama puluhan Raja Bawah Tanah, salah satu dari mereka bersemangat dan berkata dengan gemetar. Sepertinya Losin, ditampar dan diubah menjadi genangan darah. Aku nggak salah lihat, kan? Bagaimana, mungkin? Benar-benar mati. Mati dengan tragis. Semua orang mulai berbicara dengan tidak jelas, memandang Deon seolah-olah mereka sedang melihat hantu dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Itu sangat kontras dengan sikap mendominasi tadi. Deon berkata sambil tersenyum. Baiklah, aku juga orang yang nggak bermoral. Jadi, semua peraturan itu nggak akan gunanya bagiku. Kalian memilih untuk mati sendiri atau ingin aku membunuh kalian. Hoan ketakutan saat melihat ini. Kekuatan ini setingkat Master Maharaja. Hoan tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda berusia 20-an tahun akan menjadi seorang Master Maharaja yang hebat. Kali ini tendangannya begitu keras. Jangan terlalu sombong. Hanya karena kamu bisa membunuh Losin sendirian bukan berarti kamu bisa membunuh kami semua sekaligus. Kita ada 100.000 orang. Andra, Raja Bawah Tanah Kota Sina berkata dengan mata melotot. Saudara-saudaraku, serang. Kita ada banyak, kita bisa membunuhnya. Andra berteriak dan ribuan orang segera menjawab. Ya, Kak Andra benar. Entah seberapa kuatnya dia, tapi dia hanya satu orang saja. Kaki dan tangannya hanya ada 2. Bab 438. Sudah kalah jumlah. 100.000 orang melawannya, tentu saja yang memang yang lebih banyak. Andra berkata dengan agresif, tunggu apa lagi? Serang, bunuh. Plak, begitu kata-kata ini terucap, tubuh Andra meledak seketika, darah dan daging berceceran di mana-mana. Bersama dengan puluhan saudara di belakangnya, mereka berubah menjadi kabut darah. Semua ini disebabkan oleh tamparan Deon lagi. Deon menarik telapak tangannya yang berdarah dan berkata dengan acuh tak acuh. Ya, kalian benar, jadi ayo serang aku saja. Pada saat ini, semua orang yang melihat pemandangan ini dengan wajah yang pucat. Bahkan pria yang tadi begitu bersemangat pun begitu ketakutan hingga kakinya lemas. Duduk di tanah sambil berkata dengan wajah sedih. Bu, aku nggak mau mati. Mengerikan sekali. Mati tanpa tubuh utuh. Saat melihat ini, Luna segera mencibir. Bukankah aku sudah memperingatkan kalian sejak lama? Deon bukanlah orang biasa. Sejauh ini, aku belum pernah melihat orang yang lebih kuat darinya. Siapapun yang ingin menghadapinya akan berakhir seperti ini. Diam. Hoan menggunakan lengannya yang tebal untuk menekan mulut Luna dan berkata dengan marah. Di depan pria raksasa itu, Luna yang tinggi sangat melekat dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Kamu menyentuh wanitaku lagi.
Deon juga menatap Hoan dengan penuh dengan niat membunuh. Hoan begitu ketakutan, tapi tetap berteriak. Lalu kenapa kalau kamu Master Maharaja? Kamu hanya sedikit lebih kuat dari orang biasa. Kamu orang, bukan dewa. Saudara-saudaraku, kita ada 100.000 orang. Sekarang kalau kita semua bergabung, dia pasti akan mati. Namun, setelah mengatakan ini, hanya sedikit orang yang merespons. Bahkan saudara angkat Hoan dan 11 raja bawah tanah semuanya terdiam. Hoan terdiam. Kak Hoan, bagaimana kalau kamu memberi contoh dulu? Kamu serang dia dulu. Kami akan mengikuti tepat di belakangmu. Ya, kamu nggak bisa menyuruh kita dengan mulutmu saja, kan? Kamu yang terkuat di sini. Kamu serang dulu saja. Sekelompok raja bawah tanah berbicara satu demi satu. Mereka tidak bodoh. Hoan ingin menggunakan mereka sebagai pemimpin, duduk santai dan menikmati hasilnya. Mimpi. Lagi pula, nasib Losin dan Andra barusan masih segar dalam ingatan mereka. Siapa yang akan berani? Hoan menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Dasar sekumpulan orang tidak berguna. Oke, kalau kalian gak mau menyerang, aku sendiri yang akan berusaha. Hoan tiba-tiba meraih kepala Luna dengan telapak tangannya, darah segera mengalir dari sudut mulut Luna. Deon, Luna ada di tanganku. Sekarang kamu menyerah saja. Aku akan melepaskannya. Kalau enggak, aku akan membunuhnya. Wanita ini rapuh seperti selembar kertas. Kalau aku mau, aku akan membunuhnya dengan mudah. Deon berkata dengan tegas, bunuh saja dia. Hoan tiba-tiba terkejut. Apa kamu benar-benar ingin melepaskan wanita ini? Dibandingkan dengan ini, yang paling kubenci adalah diancam. Deon menyipitkan matanya dan berkata, kamu bisa membunuh sebanyak yang kamu mau. Setelah kamu membunuhnya, aku akan membunuh kalian semua. Yang pertama adalah kamu. Saat ini, semua raja bawah tanah panik. Kak Hoan, jangan. Kalau wanita ini mati, orang gila ini akan benar-benar melakukan pembunuhan besar-besaran. Kita orang pertama yang menanggung bebannya. Kalau masalah ini menyebar, Kak Hoan, kamu pasti akan menjadi bahan tertawaan di jalan. Pikirkan lagi. Hoan terjebak dalam dilema dan berkata dengan kasar. Hal terburuk yang bisa kita lakukan adalah mati bersama. Apa kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Setelah mengatakan itu, Hoan mengangkat telapak tangannya untuk menghancurkan kepala Luna. Semua orang terkejut dan rambut mereka berdiri tegak. Bahkan Deon yang awalnya tenang, sekarang benar-benar panik. Celaka, Deon sebenarnya memainkan taktik psikologis. Tanpa diduga, Deon justru membuat Hoan emosi. Tunggu sebentar, bab 439. Yang berbicara adalah Arga, Raja Bawah Tanah Kota Wiom. Arga ingin membujuknya dengan kata-kata yang baik. Kak Hoan, aku memikirkan cara yang pas. Para sandera ada di tangan kita bisa bertarung secara adil dengan anak ini. Bertarung secara adil, orang ini adalah Master Maharaja. Hoan teriak, kalau kita nggak bisa melawannya, kita akan mati bersama. Sepanjang hidupku, aku nggak pernah takut pada siapapun. Hoan harus mengembalikan martabatnya yang dihina oleh Deon. Biarpun mereka mati bersama, itu lebih baik daripada dikalahkan oleh Deon. Karena ini pertarungan yang adil, ada syaratnya. Arga berkata dengan serius, aku mengusulkan untuk membatasi kemampuan anak ini dan kemudian bertarung 1 lawan 1 dengan kita. Selama dia bisa mengalahkan semua raja bawah tanah yang hadir, kita bisa membiarkan dia mengambil wanita itu juga. Deon berkata tanpa ragu, oke, aku setuju. Apapun yang terjadi, biarkan Luna selamat dulu. Namun, Luna menolak. Deon, kamu tertipu. Persyaratan yang mereka usulkan pasti sangat licik hingga bisa membuatmu terbunuh. Jangan setuju dengan mereka. Aku kepala keluarga, aku yang berhak memutuskannya, bukan dia. Kata-kata langsung Deon membuat wajah Luna langsung memerah dan mata indahnya melotot lebar. Bahkan di saat ini, Deon masih ingin menekankan hal ini, apa yang sebenarnya dipikirkan Deon. Hoan juga meletakkan tangannya dan berkata sambil tersenyum penuh arti. Usulan ini kedengarannya bagus. Tapi karena sandera ada di tangan kami, apapun syarat yang kami usulkan, kamu harus setuju. Dengan kata lain, kamu nggak memenuhi syarat untuk bernegosiasi. Oke. Jawab Deon dengan acuh tak acuh. Melihat tujuannya tercapai, Arga dan Hoan saling memandang dan tersenyum. Dia segera berkata, oke, karena kamu hebat, syarat pertama kami adalah kamu dilarang menggunakan tangan atau kakimu pada pertarungan berikutnya. Begitu kata-kata ini keluar, Luna tercengang.
Melarang semua gerakan anggota tubuh. Pertarungan macam apa itu? Bukankah ini sama saja penindasan? Hoan tersenyum sedih dan berkata, "Jangan bilang seperti itu. Dia adalah Master Maharaja, kalaupun seluruh anggota tubuhnya dilarang bergerak, kekuatannya masih sangat hebat." Luna berkata dengan marah, "Itu sama saja seperti seekor harimau yang kehilangan cakar dan giginya, bahkan akan kalah dengan anjing liar. Ini nggak adil." Arga berkata dengan suara tegas, "Ini adil. Kita akan mati bersama atau kita akan bertarung. Oke, selanjutnya aku nggak akan menggerakkan tangan atau kakiku." Wajah Deon tetap tenang dan berkata tanpa ragu, "Kalian bisa bermain sesuka hati." Ketika Raja Bawah Tanah mendengar ini, mereka segera menjadi lebih berani dan tertawa terbahak-bahak. Sebagai seorang Master Maharaja yang agung, pasti akan selalu menaati kata-katanya. "Tepati perkataanmu." Tanpa anggota tubuhnya, entah Master Maharaja atau bukan, dia akan kalah di tanganku." Seorang Raja Bawah Tanah yang besar dan berotot keluar. Namanya Roger, dia adalah Raja Bawah Tanah Kota Belita. Di antara semua Raja Bawah Tanah, dialah yang terbesar. Tingginya hampir 2 meter, beratnya mencapai 300 kilogram, seluruh tubuhnya terbuat dari jaringan otot. Sekilas terlihat seperti bukit kecil, lebih kuat dari tank. "Roger, sekarang Deon bahkan nggak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Ini sama saja Deon menyerah pada kita. Kamu jangan mempermalukan dia. Kamu harus menggunakan seluruh kekuatanmu." Roger juga tersenyum jahat dan berkata, "Jangan khawatir, aku berjanji akan menghancurkan kepalanya dengan satu pukulan. Coba aku lihat apakah kepala Master Maharaja sama dengan kepala orang biasa. Kepalanya akan hancur hanya dengan satu pukulan saja." Bab 440. Para gangster bawah tanah yang hadir semuanya ketakutan dan saling menatap. Kejam sekali. Roger akan menyerang. Siapa yang nggak tahu kalau dia adalah seorang maniak otot. Untuk membentuk tubuhnya, dia pernah menjalani operasi di luar negeri dan melakukan puluhan suntikan penambah otot. Konon kekuatan cengkeramannya mencapai 1000 kilogram. Roger bisa mematahkan baja dan beton dengan tangan kosong, bahkan bisa mencabut pohon besar. Hoan tersenyum dan berkata, "Deon, tanpa anggota tubuhmu, kamu bahkan nggak akan bisa menghindari pukulan Roger, kan? Aku sangat penasaran seperti apa ekspresi ketakutanmu nanti." Deon tetap tanpa ekspresi dan menutup telinga. Roger menghampirinya dengan angkuh dan berkata dengan nada merendahkan, "Ingat, akulah yang akan membunuhmu." Setelah itu, dia meludahi wajah Deon. "Kamu akan mati dengan mengenaskan." Kata-katanya belum selesai. Dalam sekejap, semburan darah menjulang ke langit. Tubuh besar Roger terpotong di bagian pinggang di tempat di hadapan semua orang. Terbelah menjadi dua, sejumlah besar darah muncrat dan tubuh bagian atasnya terjatuh di depan semua orang. Setelah setengah detik hening, semua orang berteriak ketakutan. "Deon, kamu melanggar aturan main." Hoan sangat marah. "Kamu benar-benar membunuh Roger. Dasar licik. Aku akan membunuhmu. Pahami situasinya dulu, aku nggak menggunakan tangan atau kaki." Deon mengulurkan tangannya untuk menyeka darah di wajahnya dan berkata sambil tersenyum lembut. Dia memukul Roger dengan kepalanya, menghancurkan tubuhnya menjadi dua bagian. Arga berkata dengan gemetar, "Dampak yang mengerikan ini seperti truk yang melaju kencang menabrak orang yang lewat secara langsung." Semua orang tercengang. Membunuh dengan menghancurkan kepala. Ada cara bermain seperti ini. Kalian melarang aku menggunakan tangan atau kakiku, tapi kalian nggak bilang untuk melarang aku menggunakan kepalaku. Benar, kan? Deon berkata dengan tenang. Baginya, membunuh itu seperti seni yang elegan, estetika tertinggi dari kekerasan. Kalau begitu tambahkan sedikit lagi. Jangan gunakan kepalamu. Arga memanfaatkan setiap kesempatan dan berkata, "Karena kamu begitu kuat dalam membunuh dengan kepala, aku akan membatasi kemampuanmu." Bagaimanapun, mereka memiliki kekuatan untuk menentukan aturan, ada banyak cara untuk membatasi kekuatan Deon. Hoan berkata dengan histeris, "Nggak cukup, ada begitu banyak tempat di tubuh orang ini yang bisa digunakan. Tutup juga matamu. Tutup matamu dan lawan kami. Di pertandingan berikutnya, semua Raja Bawah Tanah kita akan berkumpul. Untuk mencegah anak ini melakukan trik licik lagi." Suara 10 Raja Bawah Tanah menggema. "Oke, kami sangat setuju." Kata-kata ini membuat bawahan mereka terkejut dan rasa jijik muncul di hati mereka. Benarkah? Untuk menghadapi satu orang, tidak bisa menggunakan tangan, kaki, atau kepala, tapi tetap harus memejamkan mata.
Bagaimana bisa menghadapi 10 raja bawah tanah pada saat yang bersamaan? Kalaupun menang, itu akan menjadi kemenangan yang lemah dan akan dibenci oleh seluruh dunia. Dalam sekejap, prestise raja bawah tanah anjlok di antara semua orang. Luna juga terdiam, meliriknya dan berkata, "Dasar nggak tahu malu. Diam, kalau nggak, aku akan membunuhmu juga." Hoan tidak lagi peduli dengan martabatnya. Hoan hanya punya satu pikiran, selama Deon meninggal, semuanya bisa dibatalkan dan semuanya bisa dimulai dari awal. Deon menutup matanya dengan mudah. "Terserah kalian." Hoan mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah. "Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah kesempatan kalian untuk membalas rasa malu. Ayo bunuh mereka semua. Bunuh!" Teriakan mereka langsung menggema. 10 raja bawah tanah mengikuti Hoan dan bergegas menuju Deon seperti harimau menuruni gunung. Mengepung Deon dari segala arah dan dari sudut berbeda. Tujuannya adalah membunuh dengan satu serangan dan memastikan kemenangan. Namun, ketika pukulan semua orang hendak mencapai wajah Deon, Deon tiba-tiba membuka matanya. Deon menampilkan senyuman polos. "Aku curang." Bab 441. "Ah, kamu curang." Semua orang menjadi pucat dan berteriak. "Aku nggak pernah bilang bahwa aku adalah orang yang suka mengikuti aturan." Deon mencibir. "Kalian semua sangat nggak masuk akal lalu kalian berharap aku mengikuti aturan kalian. Bukankah ini logika anak berusia 3 tahun?" Tubuh Deon langsung meletus dengan gelombang energi sejati yang bergejolak. "Lari, orang ini ingin membunuh kita semua." Semua orang langsung terkejut dan telah lama kehilangan kesombongan mereka sebelumnya. Namun sudah terlambat, lautan energi yang menakutkan telah menelan mereka seketika. Boom! 10 raja bawah tanah, termasuk Hoan, musnah menjadi darah yang berceceran. Adegan ini memakan waktu kurang dari 2 detik. Ratusan ribu orang yang menonton tercengang dan bahkan tidak bisa menutup mulut mereka. Medan pertempuran, konspirasi dan keadaan yang berbalik semuanya datang terlalu cepat. Di tengah angin berdarah, Deon mengangkat kepalanya 45 derajat dan bergumam. "Dylan, aku sudah membalas dendammu." Deon berkata bahwa dirinya akan membunuh semua orang termasuk Hoan. Semua ini demi Dylan. Deon berharap Dylan dan saudara-saudaranya dapat beristirahat dengan tenang di surga. Selanjutnya, melihat semua orang yang benar-benar diam, Deon melihat sekeliling dan berkata, "Apa yang kalian lihat? Kalian nggak pernah lihat pembunuhan. Bos kalian sudah mati. Kalian masih mau balas dendam." Setelah hening sejenak, orang-orang ini mundur dengan ketakutan dan kemudian berlutut satu demi satu. Bos, maafkan aku. Kami juga terpaksa dan nggak punya pilihan lain. Kemampuan bos kita sudah lama mengecewakan kita, adik-adik kita. Kita semua benci dengan mereka." Deon memandangi sekelompok bawahan yang memohon belas kasihan dan menoleh untuk melihat satu-satunya raja bawah tanah yang tersisa di genangan darah tanpa mengubah ekspresinya. Arga sangat ketakutan saat ini, rambutnya acak-acakan dan pakaiannya compang-camping. 10 raja bawah tanah lainnya tercengang tepat di depannya. Kejadian itu akan menjadi mimpi buruk seumur hidupnya. "Kamu cukup pintar." Pada saat kritis ketika Hoan dan yang lainnya bergegas maju, hanya kamu yang mengambil inisiatif untuk mundur. Deon berkata sambil tersenyum. Dengan kata lain, dia adalah satu-satunya yang tahu rencana Deon, memang pintar. Arga berkata dengan wajah pucat. "Kalau kamu mau membunuhku, cepatlah. Jangan mempermalukanku. Aku nggak mau dipermalukan. Kalaupun aku berpangkat rendah, aku tetap ingin martabatku terselamatkan." Deon berkata perlahan, "Aku nggak bermaksud membunuhmu." Arga berkata dengan tidak percaya, seolah kepalanya telah ditampar. "Apa katamu? Orang ini membunuh semua raja bawah tanah lainnya hingga tidak ada yang tersisa. Kenapa harus melepaskannya sendiri? Meskipun kamu baru saja membantu Hoan, kamu juga secara nggak langsung menyelamatkan Luna." Deon berkata, "Untuk alasan ini, aku bisa mengampunimu. Setengah dari raja bawah tanah di Provinsi Hollow sudah dibunuh olehku. Dunia bawah tanah nggak punya lagi pemimpin dan mungkin akan terjadi kekacauan besar. Aku membutuhkan seseorang untuk bertanggung jawab atas keseluruhan situasi dan mengurus pemakamannya." Deon berkata, "Kamu adalah kandidat yang paling cocok saat ini." Arga berpikir sejenak dan akhirnya memahaminya. "Aku mengerti. Kamu ingin aku menjadi bonekamu untuk membantumu mengendalikan seluruh dunia bawah tanah." Deon tersenyum dan berkata, "Aku sudah bilang, kamu memang sangat pintar. Sebagai imbalannya,
Aku akan membiarkanmu mengambil alih posisi Hoan dan menyerahkan wilayah beberapa kota lain kepadamu. Bahkan membiarkanmu menyatukan seluruh dunia bawah tanah di Provinsi Hollow bukanlah ide yang buruk. Setelah mendengar kata-kata ini, Arga tercengang. Di satu sisi, saudara-saudaranya sudah meninggal secara tragis, tapi di sisi lain, musuh-musuhnya menawarinya penawaran yang sangat menarik. Oke, aku berjanji padamu. Arga dengan tegas memilih yang terakhir. Apa yang lebih menggoda daripada bertahan hidup dan menjadi raja bawah tanah Provinsi Hollow? Tawaran menarik ini membuatnya tergoda. Bab 442. Baiklah, 100.000 orang yang tersisa akan diserahkan padamu untuk menangani akibatnya. Aku hanya punya satu permintaan, mundur dari kota Cielo dengan tenang. Kalau menyebabkan kerusuhan besar-besaran, aku akan menanyakan padamu. Deon tidak ingin melakukan pembunuhan besar-besaran. Butuh beberapa hari baginya untuk menangkap 100.000 babi, apalagi 100.000 gangster bawah tanah. Begitu orang-orang ini kesal, ancaman yang mereka timbulkan akan menjadi bencana besar. Lebih baik memilih boneka untuk mengendalikannya. Arga menepuk dadanya dan berjanji. Jangan khawatir, aku, Arga, telah menjadi raja bawah tanah kota Wyom selama lebih dari 10 tahun, aku belum melakukan kesalahan apapun. 100.000 orang ini akan diizinkan kembali ke rumah mereka dengan selamat. Kami pasti nggak akan mengganggu masyarakat atau menimbulkan kewaspadaan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Arga, Deon berbalik dan pergi tanpa bertanya apapun lagi. Dia menghampiri Luna dan berkata dengan lembut, Bu Luna, nggak apa-apa, sekarang kita bisa pergi. Namun, saat ini wajah Luna seputih selembar kertas dan seluruh tubuhnya kaku. Bu Luna, Deon menyadari ada yang tidak beres. Saat berikutnya, mata Luna menjadi gelap dan jatuh ke tanah. Deon buru-buru memeriksa denyut nadinya dan menghela napas lega. Ternyata kejang. Setelah mengalami hal menakutkan itu, Bu Luna relatif lemah, jadi wajar kalau pingsan. Deon mengerutkan kening. Perawatan tubuhnya sangat sederhana dan hanya perlu beberapa hari untuk pulih. Namun kerusakan mental yang ditimbulkan tidak dapat diselesaikan dalam semalam. Jika ingatannya terhapus lagi, kemungkinan besar akan menyebabkan hilang ingatan total. Untuk saat ini, antar dia pulang dulu dan luangkan waktu untuk istirahat. Deon tidak punya cara yang lebih baik. Melihat Arga memimpin 100.000 orang dan pergi dengan perkasa. Deon kemudian menelepon Kilan untuk mencari seseorang yang bisa mengurus pemakaman Dilan. Pemakaman ini harus dilakukan dengan meriah. Karena ini adalah salah satu dari sedikit orang yang dikagumi Deon. Orang yang menjawab telepon adalah ajudan Kilan. Pak Deon, maaf, Dewa Perang Kilan terluka, nggak bisa menjawab telepon untuk saat ini. Terluka? Terluka apa? Saat mendengar ini, saraf Deon langsung tegang. Terkena ledakan besar, kaki kiri hancur dan 3 jarinya patah. Butuh 3 operasi untuk menyelamatkan nyawanya. Begitu mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Deon merasa seperti disambar petir. Kilan adalah sosok dewa perang. Tingkat ledakan apa yang bisa membuatnya lumpuh? Kecuali organisasi V, hanya mereka yang berani melanggar hukum hingga berani melawan dewa perang negara Lordia. Deon memutuskan untuk mengantar Luna pulang, terlebih dahulu, kemudian meminta orang-orang dari 3 keluarga besar untuk datang membantu menangani jenazah Dilan dan yang lainnya lalu kemudian pergi mencari Kilan. Rumah sakit militer lapangan terbesar di pinggiran kota Cielo. Kilan mengenakan plester dan terbaring tak bergerak di ranjang rumah sakit. Deon membuka pintu dan masuk ke dalam. Kilan, apa yang terjadi? Raja gangster. Kilan memanggilnya dan tanpa sadar ingin turun. Tetap di sana saja, jangan bergerak. Deon melirik ke Kilan, mengerutkan kening dan berkata, kamu sudah terluka seperti ini. Kalau kamu bergerak lagi, percuma saja aku datang ke sini. Ahem, maaf membuat Raja gangster terheran-heran. Kilan membenturkan jari kakinya ke tanah karena malu dan tersipu. Aku baru saja mengalami kecelakaan. Apa kamu mengetahui sesuatu tentang organisasi? Katakan yang sebenarnya. Deon langsung bertanya tanpa basa-basi. Kilan berkata dengan jujur. Ya, aku mengikuti petunjuknya dan benar-benar menemukan markas rahasia organisasi V di kota Cielo. Bahkan ada beberapa pemimpin mereka dari Provinsi Hollow yang berkumpul di dalam. Kamu sudah tahu, kenapa nggak bilang padaku? Deon berkata dengan tegas. Bab 443. Apa kamu masuk sendirian dan ketahuan? Mereka meledakkan dirinya dan ingin mati bersamamu. Awalnya Deon merasa ada firasat buruk. Jadi memberi Kilan obat mujarab terlebih dahulu,
hanya untuk mencegah terjadi sesuatu yang tidak terduga. Namun, Qilan menutup telinga terhadap perkataannya dan mengambil tindakan langsung tanpa memberitahunya. Qilan malu, menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Maafkan aku Raja Gangster, aku sangat ingin memberikan kontribusi. Aku nggak menyangka akan menimbulkan bahaya untuk aku dan kita sendiri. Aku bertanggung jawab penuh atas 80% tingkat kematian dalam pertempuran. Aku yang bersalah. Setelah mengatakan itu, pria kuat ini mulai menangis dengan sedihnya. Meskipun tentara terbiasa melihat hidup dan mati, tidak ada seorang pun yang bisa tetap acuh tak acuh setelah menyaksikan pengorbanan rekan-rekannya. Saat melihat ini, Deon menghela napas tanpa daya dan berkata, "Di Provinsi Sino, sudah kubilang padamu bahwa kamu terlalu muda dan energik. Kamu sudah mencapai puncak dewa perang di usia muda. Kamu harus menahan amarahmu, kalau enggak, sesuatu yang besar akan terjadi." Yal, Qilan menanggapi dengan rasa malu dan mengubah topik pembicaraan. "Ngomong-ngomong, Raja Gangster, prediksimu pada dasarnya benar, tapi ada beberapa perubahan yang nggak terduga." Qilan berkata dengan heran, "Aku nggak mati bersama mereka, tapi sebenarnya aku yang terluka oleh mereka. Ada orang-orang yang benar-benar kuat di dalam organisasi V, kekuatan mereka bahkan lebih hebat dariku." Deon terkejut. "Ada yang mengalahkanmu?" Deon sangat terkejut. Hanya ada segelintir orang kuat yang bisa mengalahkan dewa perang seluruh negara Lordia. Ini penanggung jawab Provinsi Hollow. Dengan kata lain, penanggung jawab utama mereka kemungkinan besar jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bahkan dia sendiri tidak yakin bisa menang melawan lawannya. Ya, sejujurnya, kalau orang itu nggak melarikan diri dan aku meminum pil yang kamu berikan padaku, mungkin aku akan mati saat itu. Ketika orang itu melawan, bukan hanya semua prajurit akan dihancurkan, bahkan rakyatnya yang akan mati. Mereka nggak berencana menyisakan satu pun. Semua dokumen rahasia di pangkalan rahasia dibakar oleh mereka, bahkan nggak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Qilan berkata dengan kesal, "Tapi selalu ada jalan keluar. Setelah kami melakukan pencarian ekstensif, kami masih menemukan dokumen yang nggak terbakar abis." Sebuah konspirasi yang mengejutkan ditemukan. Ketika mendengar ini, Deon sangat amat penasaran. Apa yang ingin mereka lakukan? Seperti yang Kina katakan sebelumnya bahwa rencana mereka untuk mengatur penghancuran negara Lordia sedang berlangsung. Dia khawatir rencana pihak lain telah berkembang ke langkah yang tidak dapat diubah. Berdasarkan sebagian informasi dalam dokumen, pemecah kode kami menguraikan bahwa mereka ingin meledakkan semua kontestan kompetisi Dewa Pengobatan di ibu kota provinsi dalam waktu setengah bulan. Qilan berkata, kompetisi Dewa Pengobatan sudah mengumpulkan para jenius medis dari Provinsi Hollow dan provinsi lain. Kalau mereka semua terbunuh dalam pemboman, itu akan lebih serius bagi negara Lordia daripada hilangnya jutaan pasukan elit. Organisasi ini, baik dari segi kekuatan maupun strategi, benar-benar melebihi ekspektasiku. Saat mendengar ini, hati Deon dipenuhi kekacauan. Membunuh ahli pengobatan yang jenius adalah sebuah masalah besar. Bagi sebuah negara, yang paling berharga adalah bakat. Teknologi, kedokteran, militer, budaya, setelah orang-orang ini lenyap, seluruh negara Lordia hanya akan tersisa nama saja. Beritahu ibu kota provinsi sekarang dan minta mereka membatalkan kompetisi. Bab 444. Raja Gangster, membatalkan kompetisi Dewa Pengobatan mungkin hanya sebuah fantasi. Qilan tersenyum pahit dan berkata, kompetisi ini punya tradisi ratusan tahun di negara Lordia, melibatkan orang-orang dari semua lapisan masyarakat dan ada dukungan kuat dari Senat. Hanya dengan namaku, Qilan, mungkin. Kalau begitu gunakan namaku, Raja Gangster. Deon berkata dengan nada membunuh. Qilan masih terlihat gelisah dan berkata, nama Raja Gangster nggak ada bandingannya di dunia. Namun, komunitas medis negara Lordia sangat unik dan nggak mendengarkan perintah siapapun sama sekali. Mungkin nggak akan bisa meyakinkan mereka hanya dengan satu dokumen. Apalagi informasi organisasi V melibatkan rahasia keamanan nasional dan nggak bisa diungkapkan. Wajah Deon diselimuti kegelapan. Jadi kita nggak bisa mencegah kompetisi Dewa Pengobatan agar nggak berjalan sesuai jadwal. Ya, kata Qilan. Jelas-jelas tahu apa yang akan terjadi, tapi tidak bisa menghindarinya. Qilan melanjutkan. Raja Gangster, segera setelah cederaku pulih, aku akan segera berangkat ke ibu kota provinsi dan kota Risan untuk melobi para bos besar di Provinsi Hollow dan pemerintah pusat. Mungkin masih ada secercah harapan. Lupakan saja. Deon melambaikan tangannya,
jika tidak berhasil dengan menggunakan namanya, tidak ada gunanya Qilan pergi. Apalagi dia sudah punya ide baru. Setengah bulan nanti, aku akan berangkat langsung ke ibu kota provinsi. Qilan terkejut. Kamu ingin berpartisipasi langsung dalam kompetisi Dewa Pengobatan. Bukankah itu terlalu berbahaya? Kita nggak pergi ke tempat berbahaya sekali saja. Sebagai seorang prajurit, melindungi negara adalah sebuah prioritas. Deon sudah lama ingin bertemu dengan para ahli terkemuka di organisasi V. Kebetulan menggunakan kesempatan ini untuk memamerkan bakat dan belajar dari para pemimpin medis di Provinsi Hollow serta provinsi lainnya. Qilan, dengar, yang aku ingin kamu lakukan sekarang adalah mencari tahu beberapa hal tentang ibu kota provinsi. Ini termasuk pembagian kekuatan besar, adat istiadat dan tempat persembunyian organisasi V serta yang lainnya. Deon terus berbicara. Qilan segera menuliskannya dan memberi hormat. Ya, aku berjanji untuk menyelesaikan misinya. Deon memukul dada Qilan. Tentu saja, prioritas pertama adalah menyembuhkan lukamu lebih dulu. Aku akan menyiapkan resep untukmu, minumlah tepat waktu, setelah itu kamu bisa keluar dari rumah sakit dalam waktu kurang dari 3 hari. Ingat, lain kali kamu jangan bertindak sembrono. Kalau sesuatu terjadi padamu, aku akan merasa sangat sedih. Qilan merasa sedih dan berkata, iya. Deon menghela napas. Di permukaan, Qilan adalah dewa perang termuda di negara Lordia, tapi pada analisis terakhir, Qilan hanyalah seorang anak kecil. Setelah menjenguk Qilan, Deon kembali ke perusahaan untuk menemui Suzy. Membuatnya pingsan demi menyelamatkan Luna, mungkin perlu beberapa jam untuk membujuk Suzy ini. Di dalam keluarga Yosef, badai diam-diam sedang melanda. Ayah, aku sudah menghubungi beberapa rumah sakit swasta di luar negeri. Mereka sedang mengembangkan obat menakjubkan untuk mengobati penyakit. Mereka akan mengirimkannya pada kita untuk diuji secepatnya. Julian memegangi tangannya di belakang punggung dan menari di aula. Johan tidak mau kalah. Ayah, obat menakjubkan sudah lama tercatat dalam buku pengobatan tradisional dalam negeri. Setahu aku, ada banyak orang yang sudah disembuhkan dalam sejarah. Hanya saja aku dengar bahwa resep kuno sudah hilang di masyarakat. Aku meminta seseorang untuk menemukannya dan sudah ada beberapa petunjuk. Pasti ada berita dalam beberapa hari ke depan. Sinon yang sedang duduk di kursi sambil memegang rokok berkata dengan nyaman dan santai. Oke, kalian berdua akhirnya berkembang. Kalian bukan lagi anak yang nggak berguna. Tapi aku sudah menemukan dokter terkenal di bidang terkait. Dia menunjukkan senyuman penuh arti. Sekarang, Deon itu nggak lagi memenuhi syarat untuk mengancamku. Bab 445. Sebelumnya justru karena sakit parah. Deon memaksa seluruh keluarga Yosef untuk mengalah, bahkan ingin menyuruh Pak Simon berlutut di depan publik. Sepenuhnya kehilangan martabat. Sebab itu, mulai saat itu, Simon rela menghabiskan banyak uang, bahkan seluruh harta kekayaan keluarga juga menginginkan dokter terkenal yang dapat menyembuhkan kesehatannya. Akhirnya, dia menemukan 2 dokter terkenal yang berasal dari Provinsi Sino. Dia adalah dukun terhebat di dunia yang berada di bawah aliran dukun Rasmia. Dokter itu menyatakan bahwa dirinya dapat sepenuhnya menyembuhkan sakit Simon dengan praktisi santet. Selamat pada ayah. Saat mendengar itu, Julian dan Johan sibuk mengucapkan selamat kepada ayah mereka. Sebab, sebelumnya Simon pernah berkata bahwa jika dirinya benar-benar mati, tidak akan mewariskan 1 sen pun kepada kedua putranya. Sekarang ayah mereka hidup kembali, maka mereka ada kesempatan untuk membujuk ayahnya agar memperbaiki wasiat. Julian berkata dengan geram, Ayah, sekarang kita sudah nggak ada pegangan di tangan bocah itu, apa sudah saatnya menghukum Deon dan Luna? Ya, pasangan bajingan ini berkomplot untuk menggelapkan uang perusahaan dan keluarga Yosef. Aku mesti membalas dendam. Para junior dari keluarga Yosef pada berkata dengan marah. Mereka bisa membiarkan Luna merebut kekuasaan, tetapi lebih dari separuh kekayaan keluarga Yosef sudah dialihkan ke Lixon Group. Hal ini telah merugikan mereka. Tidak bisa diampuni. Simon berkata dengan mata sipit, alangkah baiknya kalau Luna dan Deon berpisah. Begitu mereka bersatu, kita memang nggak sanggup melawannya. Kecuali kita menemukan cara untuk memisahkan mereka. Julian tiba-tiba menamparkan kepala, lalu menghampiri dan berkata, Ayah, ayah. Apa kamu lupa bahwa aku punya seorang putri haram yang bernama Julie? Tahun ini dia berusia 22 tahun dan sangat cantik. Tinggi tubuhnya 175 cm, punya kulit yang putih dan kaki yang panjang. Simon mendengus dingin, apa anak haram kamu dengan seorang pramugari pada masa lalu? Julian berkata dengan ekspresi malu,
saat itu aku masih muda, jadi nggak tahu apa-apa. Setelah mempermainkan pramugari itu, Julian malah tidak bertanggung jawab. Jika bukan karena wanita itu mengadu ke Simon dalam kondisi hamil, Simon masih tidak tahu apa-apa. Terakhir Simon memberikan uang 2 miliar kepada pramugari itu dan suruh dia memutuskan hubungan dengan keluarga Yosef. Akan tetapi, kenyataannya, Simon kemudian mengirim pembunuh untuk membunuhnya, lalu merebut 2 miliar itu kembali. Sementara itu, Julie ditinggalkan ayah dan ibunya setelah dilahirkan. Julie pun menjadi seorang pelacur di usia muda. Sejujurnya, jika bukan anak kandung dirinya, Julian sendiri pun ingin berhubungan intim samanya. Apa kamu tahu di mana wanita itu sekarang? Berikan 6 miliar kepadanya, biar dia menggoda Deon, mengadu domba hubungan antara Deon dan Luna. Asalkan berhasil, suruh dia kembali ke keluarga Yosef. Simon memberikan perintah. Julian berkata sambil tertawa. Tenang, tapi ayah, apa yang harus dilakukan setelah mengadu domba? Apa masih perlu ditanyakan lagi? Biarkan Luna mati tanpa alasan yang jelas. Tanpa Deon, aku mau lihat apa bisa dia andalkan untuk menantangku. Simon mengisap pipa rokok dengan kuat, lalu berkata sambil tersenyum sinis. Di Villa Luna, Deon duduk di ranjang Luna dan memeriksa denyut nadinya, lalu menyalurkan energi sejati dengan perlahan. Raut wajah Luna perlahan menjadi merah dan pernapasannya menjadi lancar. Luna perlahan sadar dan segera menjepit Deon dengan kakinya. Aduh, Deon menutupi hidungnya dan berkata dengan kesal, Bu Luna, apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang mengobatimu. Luna bersenandung. Kamu masih berani mengatakannya. Kenapa tubuhmu ada aroma parfum wanita yang begitu kuat? Berterus terang. Hati Deon tiba-tiba berdebar kencang. Waduh. Indra penciuman wanita ini cukup tajam. Saat itu dirinya berada di perusahaan Windy. Demi membujuk Suzy, dia terpaksa mengorbankan tubuh dirinya. Alhasil, terbongkar. Bab 446. Bu Luna, kamu dengarkan aku, kamu juga tahu, akhir-akhir ini perusahaan Windy sedang merekrut karyawan secara luas. Asisten yang merekrut saja 7-8 orang. Begitu orangnya menjadi banyak, tentu saja sering bersentuhan sama mereka. Deon merasa malu. Luna menyela, tapi, kenapa aroma parfum ini begitu mirip sama parfum favorit Suzy, parfum Jaguar termewah di dunia? Kamu jangan bilang ada orang lain yang menggunakan parfum semacam ini. Merek ini hanya terbuka untuk pelanggan tertentu saja. Selain itu, mereka juga akan meracik semacam parfum personal untuk setiap pelanggan. Artinya, hanya Suzy seorang yang memiliki parfum ini. Kali ini Deon tidak bisa berkata-kata. Dalam hal ini, jelas IQ Deon agak kurang dan didominasi oleh Luna. Kamu sudah nggak bisa berkata-kata, kan? Luna mengerutkan bibir dan berkata, aku hukum kamu membersihkan toilet selama 10 hari. Deon berkata dengan terkejut, baru mencuci toilet selama 10 hari. Setelah Luna mengetahui dirinya berhubungan sama wanita lain, seharusnya sangat murka. Kenapa dia bisa begitu, Mulia? Kamu jangan salah paham. Aku yang secara diam-diam mengizinkan Suzy mendekatimu. Pria seperti kamu terlahir nggak setia, aku nggak percaya kalau kamu nggak bakal tersentuh sama wanita lain. Luna mengangkat dagu. Dia menyunggingkan senyuman di wajahnya yang dingin. Daripada wanita lain mengambil keuntungan darimu, lebih baik membiarkan sahabat sendiri yang bertindak. Deon mengangangkan mulut. Sungguh doktoral lulusan luar negeri. Saking terbukanya pikiran ini bahkan membuat orang asing berseru. Tapi, hanya terbatas pada Suzy. Luna tiba-tiba berkata, aku tahu bahwa diriku terlahir dingin, jadi terkadang nggak bisa memuaskan hasratmu, sedangkan Suzy kebetulan bisa menutupi kekuranganku ini. Sebab itu aku memperbolehkan dia bersama denganmu secara diam-diam. Tapi, ini adalah batas dari kesabaranku. Lana berkata dengan ganas. Kalau sampai aku menemukan kamu masih berhubungan sama wanita lain, meskipun hanya sedikit hubungan, aku bakal berbalik muka, aku bakal menepati kata-kataku. Abis bicara, dia pergi dengan ekspresi datar. Tubuhnya memancarkan aura dingin yang mendominasi, sehingga membuat Deon tidak berani mengejarnya. Dia seketika tidak apa maksud Luna. Setelah merenungkannya selama beberapa detik baru menyadari bahwa Luna sedang cemburu. Hahaha, wanita benar-benar makhluk hidup yang munafik. Deon kegirangan. Meskipun Luna bilang tidak peduli, sebenarnya dalam hatinya tetap sangat iri. Akan tetapi, dia tetap harus menghormati wanita dingin ini. Saat berpikir seperti itu, Deon mulai mencuci toilet dan kamar mandi di seluruh villa. Tentu saja, dia nggak boleh menyentuh kamar Luna,
bahkan nggak boleh masuk. Akan tetapi, setelah Deon sibuk seharian, tiba-tiba terdengar bunyi bel dari pintu. Pria tampan, apa ini adalah rumah Luna? Deon bergegas membuka pintu. Terlihat seorang wanita cantik yang mengenakan singlet dan celana jeans pendek yang seksi. Dia menarik koper masuk. Dia melepaskan kacamata hitam dan menunjukkan raut wajah yang cantik dan menyunggingkan senyuman yang memesona. Nama aku Julie Yosef. Aku adalah sepupu Luna. Kakek suruh aku ke sini untuk menemani kakak Luna. Kakak tampan, kalau bisa, biar aku masuk dulu. Wanita itu melontarkan pandangan yang memesona. Tanpa banyak cerita, Deon menutup pintunya. Di sini nggak ada Luna, kamu salah orang. Deon berbalik pergi dan tidak menghiraukan sepupu ini. Asalkan mendengar orang yang dikirim oleh keluarga Yosef, Deon akan mengabaikannya. Raut wajah Julie yang cantik pun berantakan di bawah tiupan angin. Dasar bajingan. Julie sangat murka dan berkata dengan geram. Pantasan kakek mengirimku secara khusus ke sini. Benar-benar sulit dihadapi. Bab 447. Kamu punya konspirasimu, aku juga punya tindakan pencegahannya. Julie mendengus dingin. Pria hanyalah makhluk hidup yang dapat dikendalikan dengan mudah. Dia langsung menelepon Luna sambil terisak-isak. Kakak sepupu, akhirnya aku bertemu denganmu. 5 menit kemudian, Luna membuka pintu secara inisiatif dan membiarkan Julie masuk. Mata Julie sudah merah. Kak, aku benar-benar nggak ada cara lain. Keluarga Yosef menganggapku sebagai anak haram, bahkan nggak mengizinkan aku masuk ke rumah mereka. Ayahku yang sialan itu juga nggak pernah memikul tanggung jawab sebagai seorang ayah sejak aku dilahirkan sampai sekarang. Sekian banyak tahun ini, aku menjadi gelandangan dan hidup sengsara. Luna mengambil tempat duduk sambil memijat kakinya. Dia menarik selembar tisu dan agak tersentuh, kamu jangan menangis dulu, seka air matamu dulu. Dia memiliki nasib yang sangat mirip dengan wanita yang sedara ini. Dia tidak disukai oleh anggota keluarga Yosef dan merantau sendirian dalam sekian banyak tahun ini. Hanya saja Luna bernasib baik. Ibu kandungnya telah mengatur semuanya sebelum meninggal, sedangkan Julie tidak begitu beruntung. Kondisinya membuat Luna timbul rasa empati. Deon malah berkata, kalau begitu, sekian banyak tahun berlalu, kenapa sekarang baru teringat kami? Selain itu, aku sangat penasaran, kalau dilihat dari pakaianmu juga nggak seperti menjadi gelandangan bertahun-tahun di Juar, kan? Berdandan seperti tren seperti ini, tanpa banyak pikir pun tahu apa profesinya. Saat mendengar pertanyaan tajam ini, ekspresi Julie sontak berubah dan terpaksa menangis untuk menutupi rasa canggung. Kak, dulu aku nggak ketemu jalan lain, jadi tersesat. Kamu nggak boleh mengusirku karena hal. Aku pergi ke keluarga Yosef, tapi kakek dan ayah bajingan itu memandangku seperti bala. Mereka bahkan mengusirku begitu saja, tanpa memberikan biaya transportasi. Kalau kamu nggak mengasuhku, aku benar-benar bakal mati di tengah jalan. Abis bicara, keterampilannya dalam bersandiwara terlihat jelas oleh Deon. Namun, tidak tahan dengan air matanya, Luna yang biasanya bersikap tenang juga seketika tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia berkata dengan nada kasihan, kelihatannya selama ini kamu hidup pahit getir. Sudahlah, aku nggak bakal mempermasalahkan masa lalumu, kamu tinggal beberapa di sini dengan tenang dulu. Di sisi keluarga Yosef, aku bakal memikirkan cara untuk membujuk mereka agar mengakuimu. Bagaimanapun, kamu juga darah daging mereka, jadi mereka nggak bakal tega bertindak kejam padami. Saat mendengar kata-kata Luna, Deon sontak tidak sabar dan berkata dengan terkejut, Luna, nggak boleh. Apa pula, apakah dia benar-benar ingin membiarkan Julie tinggal di sini? Panggil aku Bu Luna, aku adalah atasanmu. Luna memelototinya dengan ganas. Jelas dia masih marah pada Deon. Deon berkata dengan canggung. Bu Lama, aku merasa kurang cocok. Asal-usul wanita ini nggak jelas. Kalau kamu membiarkan dia tinggal di rumah kita, pasti bakal terjadi sesuatu. Apa yang bakal terjadi? Dia hanya seorang gadis lemah, apa bisa mengancam kamu yang berpostur tinggi 180 cm? Luna menyindirnya, Deon, kamu nggak perlu mengajariku. Ini adalah rumahku, bukan rumahmu. Deon tidak bisa berkata-kata. Jika wanita tidak berencana berbicara secara rasional, lebih baik kamu diam saja. Sebab, setiap mengucapkan satu kata hanya akan dianggap lawan sebagai orang jahat. Setelah menegur Deon, Luna berbalik menggenggam tangan Julie dengan erat. Jangan takut, berkenaan dengan kita adalah kakak beradik, maka aku nggak bakal mengabaikanmu. Besok aku suruh orang meluangkan satu kamar untukmu.
Malam ini kamu tidur sama aku dulu. Ayo, Luna menggandeng Julie ke kamar di lantai 2. Julie menyeka air mata dan mengangguk dengan patuh sambil berkata, baik. Aku tahu kakak adalah yang terbaik. Dia tiba-tiba menyunggingkan senyuman sinis yang tidak terlihat. Deon telah melihat semua itu. Dia meramal, lalu mengerutkan kening. Ramalan ini nggak bagus, bagaikan mengundang malapetaka. Luna bakal mengalami cedera. Bab 448. Julie, apapun motifmu untuk mendekati Luna, aku pasti nggak bakal membiarkanmu berhasil. Deon agak menyipitkan matanya. Dia adalah sepupu Luna, sehingga Deon tidak bisa langsung membunuhnya. Namun, selama dia di sini, meskipun Julie tidur satu ranjang sama Luna, jika ada sesuatu yang mencurigakan, dia akan membunuh Julie pada saat pertama. Di tengah malam, Deon duduk bersila di kamar. Tiba-tiba, terdengar suara yang lembut, kakak ipar, apa kamu sudah tidur? Deon melihat dengan seksama dan terkejut saat menemukan Julie. Wanita itu mengenakan gaun tidur berwarna pink yang tipis. Kainnya transparan, sehingga samar-samar bisa melihat warna bra di dalamnya. Bentuk tubuhnya yang anggun membuat orang sulit menahan diri. Namun, Deon malah tidak bereaksi. Kamu panggil aku apa? Kakak ipar, apa aku salah? Kamu adalah suami Kak Luna, tentu saja aku memanggilmu kakak ipar. Julie melengkungkan pinggangnya yang ramping sambil berjalan ke depan Deon, lalu berkata dengan mata sipit. Kenapa kakakku begitu beruntung, ternyata punya pria setampan kamu. Deon berkata tanpa ekspresi. Maksudku adalah, apa kamu bisa memanggil kakak ipar seenaknya? Apa aku sangat akrab denganmu? Senyuman Julie membeku seketika. Selain itu, buat apa kamu masuk ke kamarku? Keluar. Deon berkata tanpa ekspresi. Kakak suruh aku mengantarkan minuman manis untukmu. Julie segera menjelaskan dengan sedih, aku berniat baik, tapi kamu malah memperlakukan aku seperti ini. Abis bicara, Julie tidak tahan mengesampingkan wajah sambil menangis dengan suara kecil. Deon mencibir secara diam-diam. Lupakan saja, trik ini cukup digunakan pada orang lain saja, apakah masih ingin menggunakan trik ini padanya? Air mata ini sama sekali tidak berharga di depan raja gangster ini. Deon menutup mata dan berkata, taruh minumannya, lalu keluar. Lain kali jangan pernah masuk kamarku tanpa izin. Aku suka membunuh tanpa ampun. Kalau sempat membunuhmu secara nggak sengaja, benar-benar bersalah. Nada bicara Deon tiba-tiba disertai ancaman yang tajam. Maksudnya sangat jelas, yaitu jika masih ada lain kali, Julie pasti tidak dapat keluar dari sini hidup-hidup. Ancaman ini membuat Julie tiba-tiba terkejut. Merinding. Julie telah diperingati, terpaksa berhenti menangis dengan malu. Bagaimana mungkin ada pria yang bisa menahan air matanya? Apakah pria ini makhluk berdarah dingin? Ternyata nggak sadar diri. Kamu yang memaksaku berbuat seperti ini. Tiba-tiba, tatapannya penuh kebencian. Luna berbalik, lalu membuka kancing baju dirinya tanpa berkata apapun dan menunjukkan bra yang berwarna pink. Payudaranya yang putih dan menggoda. Dia pun menggoyangkan pinggulnya yang bulat. Kakak ipar, sebenarnya kakak juga memberikan sebuah tugas lain padaku, yaitu menghiburmu. Abis bicara, dia menggoyangkan tubuh, lalu menerkam ke pelukan Deon. Deon sama sekali tidak sangka bahwa Julie akan menggunakan trik ini, sehingga seketika tidak tahan, jauhi dirimu dariku. Alhasil, Deon belum habis mengucapkannya. Tiba-tiba, Julie berteriak keras. Ah, kakak ipar, apa yang kamu inginkan? Jangan, aku hanya datang mengantar minuman, kamu nggak boleh begitu padaku. Tolong, dia berteriak sambil merobek ikat rambut dirinya dan membuat rambutnya menjadi berantakan. Deon hanya bisa duduk terdiam. Boom! Detik berikutnya, Luna turun dari lantai atas dan menendang pintu masuk. Alhasil, begitu membuka pintu, Luna langsung melihat adegan ini dan wajah cantiknya langsung memerah. Dia berkata dengan marah, Deon. Dia adalah adikku. Kamu dasar bajingan. Ternyata hasratmu sekuat ini, bahkan bertindak pada adikku. Mata indah Luna memancarkan amarah dan kekecewaan yang tak tersembunyi. Tidak peduli apapun, kali ini Deon tidak bisa menjelaskannya. Dia hanya bisa menjelaskan dengan bingung. Bu Luna, aku sama sekali enggak. Kak, Julie segera menyela dan menerkam ke pelukan Luna, lalu berkata dengan nada terisak-isak, kakak ipar bukan sengaja. Mungkin dia hanya seketika nggak bisa mengendalikan diri, jadi menganggap aku sebagai kamu. Aku juga hanya pakaian tersobek saja. Kamu maafkan dia, oke?
Bab 449. Kata-kata ini sungguh memperbesar masalah. Luna sangat murka. Deon, apa kamu sudah melihatnya? Dia benar-benar sedang meminta belas kasih untukmu, ternyata kamu masih saja menyangkal. Apa kamu bisa menjadi seorang pria? Bukannya aku sudah bilang, kamu boleh main-main sama sahabatku, tapi hal seperti itu hanya boleh terjadi satu kali. Deon berkata dengan antusias. Bu Luna, aku sama sekali nggak menyentuhnya. Apa kamu boleh bersikap tenang, dengarkan penjelasanku. Saat ini Julie mengatupkan bibir dan berkata, Kak, sebenarnya aku yang terjatuh secara nggak sengaja, berakhir tumbang ke dalam pelukan kakak ipar. Dia benar-benar nggak melakukan apapun padaku, kamu jangan banyak pikir. Deon langsung tertegun. Kata-kata semacam ini pada dasarnya dapat membantu Deon, tetapi kenyataannya membuat Deon makin terpuruk. Astaga, keterampilan wanita ini dalam bersandiwara sudah bisa menjadi calon peraih Oscar. Bagaimana bisa dia berbohong seperti ini dengan tenang dan tanpa rasa malu? Saat mendengar kata-kata ini, Luna makin marah dan berkata, aku bukan buta. Terjatuh. Kalau benar-benar terjatuh, apa pakaian Julie bakal jadi seperti ini? Deon, aku benar-benar sangat kecewa sama kamu. Kamu keluar dari sini. Keluar dari rumahku. Aku nggak mau mendengar kamu berbicara, juga nggak mau berjumpa sama kamu lagi. Bu Luna, keluar. Saat menghadapi Luna yang murka, Deon memendam kesedihan dan tidak bisa berkata-kata. Dia tahu bahwa Luna sedang marah. Luna sudah kehilangan kemampuan dasar untuk memutuskan. Jika saat ini dia masih meneruskan penjelasan, hanya akan membuat wanita murahan seperti Julie makin mendapatkan kesempatan. Deon terpaksa menggertakkan gigi dan memelototi Julie, lalu mengancam, kalau kamu berani melukai ibu lama, aku bakal membunuhmu dengan kejam. Deon pun meninggalkan mereka begitu saja. Saat menghadapi punggung kepergian Deon, mata Luna tiba-tiba berkaca-kaca, sedangkan jantungnya sakit seolah-olah tersayat pisau dengan kejam. Kak, semua ini salahku, jadi membuat kamu dan kakak ipar timbul dendam. Julie menyunggingkan mata merah dan pura-pura menasihati. Luna menghela napas panjang dan berkata, hal ini nggak boleh menyalahkan kamu. Kalau tanpa kamu, aku nggak bakal melihat rupa pria ini yang sebenarnya. Sekarang aku sudah sepenuhnya mati rasa terhadapnya. Setelah mendengar itu, Julie kegirangan. Ternyata berhasil memutuskan hubungan mereka dengan begitu mulus. Tidak tahu apakah kata-kata ini benar atau tidak, apakah Luna benar-benar ingin memutuskan sepenuhnya hubungan dengan Deon. Akan tetapi, barusan tadi dia ingin mengatakan sesuatu, Luna malah meninggalkannya karena sedang marah. Wajahnya tampak sangat dingin, Julie, apa ada bar yang terkenal di sekitar sini? Aku mau minum. Wanita dingin ini sedang sakit. Apa dia yang sebagai doktoral lulusan luar negeri, sekaligus CEO perusahaan terdaftar nggak bisa menyadari tuduhan semacam ini? Tingkat IQ ini benar-benar berangka minus. Deon mondar-mandir sambil mengkritik Luna. Akan tetapi, dalam hatinya juga khawatir sama Julie. Padahal dia pikir Julie hanyalah wanita yang genit yang suka menggoda, siapa sangka ternyata begitu licik. Nggak boleh dibiarkan. Tunggu Bu Luna reda, aku mesti menjelaskan secara pribadi padanya. Kalau nggak, Julie pasti bakal mencari kesempatan untuk bertindak. Meskipun Deon belum tahu motifnya. Akan tetapi, berkenaan dengan Julie sudah menjebak dirinya, berarti dia tidak berniat baik terhadap Luna. Dia tidak boleh membiarkan bom waktu ini terus berada di sisi Luna. Namun, ketika Deon sedang merenungkannya, dua mobil van tiba-tiba muncul di tempat lain dan melesat ke depan Deon dengan kecepatan kilat. Boom! Terdengar bunyi keras. Saat Deon tersentak, berbagai bayangan hitam terbang keluar dari dalam mobil. Sontak, berbagai jarum mengenai tubuhnya dengan rapi. Cit! Deon melotot mata lebar dan hidungnya langsung mengeluarkan darah hitam. Bersambung.